Shalom, saudara Tuhan, selamat pagi. Kembali kita pagi ini dalam renungan pagi, dan ini bagian yang terakhir kita membahas tentang menjadi bijaksana. Ini bagian yang ke-9, bagian yang terakhir. Dan kita telah belajar banyak hal, dan saya selalu katakan, kalau sudah memiliki waktu, sudah bisa menyelidiki ulang ayat-ayat yang telah sudah pelajari atau sudah menikmati beberapa hari yang lalu. Dan saya percaya bahwa Roh Kudus akan menjelaskan banyak hal di dalam kehidupan saudara, dan saudara akan diperkaya oleh kebenaran firman Tuhan. Pagi di bagian terakhir ini kita bicara tentang pasir dan batu yang sederhana saja. Tetapi saya ingin katakan bahwa ketika kita bisa mendengar, itu sebuah anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Banyak orang tidak bisa mendengar, tapi kalau sudah bisa mendengar, itu adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan. Dan ketika sudah bisa mendengar, itu seperti sudah mendapatkan anak kunci. Belum terbuka, tapi sudah mendapatkan anak kunci. Tinggal satu langkah lagi, saudara bisa membuka pintu yang tertutup. Jadi saudara kasih Tuhan, ketika saudara mendengar firman Allah, saudara mendapat satu kunci, dan ketika saudara melangkah, saudara akan mendapatkan sesuatu harta yang luar biasa yang disebut dengan bijaksana. Jadi bijaksana adalah bagian yang harus terjadi dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Jadi kita mesti bijaksana. Orang yang bijaksana dikatakan orang yang membangun di atas batu, yang tidak mudah tergoyahkan, yang dimana kita akan mendapatkan sesuatu yang kokoh, yang tidak pernah berubah, dan saudara ada di situ, dan saudara tidak mudah dikalahkan atau dihancurkan, dan saudara tidak akan mengalami kerugian. Dan ini yang terjadi kalau saudara mendengar firman Allah dan melakukannya. Jadi saudara mesti bisa membangun rumah di atas batu yang kokoh. Itu orang yang mendengar firman Allah dan melakukan. Dan saya harap saudara sekalian adalah orang yang mendengar firman Allah dan melakukannya. Sehingga saudara disebut orang yang bijaksana. Sehingga di kemudian hari tidak mengalami kerugian. Tetapi ketika saudara ini mendengar firman Allah dan tidak melakukan, itu disebut orang yang tidak bijaksana, atau disebut dengan orang bodoh, saudara kasih Tuhan. Karena kita mendengar firman Allah dan kita tidak melakukannya. Ini seperti halnya, saudara kasih Tuhan, di dalam 1 Samuel 13 ayat yang ke-13 dikatakan, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab seandainya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Jadi sebetulnya Tuhan ingin mengokohkan, tapi karena Saul tidak melakukan, hal itu tidak terjadi atas kehidupan Saul. Dan dikatakan Saul adalah orang yang bodoh. Itu diucapkan oleh Nabi Samuel pada waktu itu. Di ayat yang ke-14 dikatakan, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap, tidak kokoh. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Jadi ketika saudara kasih Tuhan kita ini tidak melakukan perintah Tuhan, ada satu yang terjadi adalah pergeseran. Di atas batu bergeser menjadi di atas pasir. Otomatis. Jadi saudaraku, hati-hati. Ketika kita tidak melakukan firman Tuhan, otomatis ada pergeseran. Yang kokoh menjadi tidak kokoh. Yang dulunya hebat menjadi tidak hebat. Pergeseran itu pasti ketika kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup saudara, akan terjadi pergeseran dari batu menjadi pasir. Di atas batu menjadi di atas pasir yang tergoyahkan. Biarlah hidup saudara adalah hidup yang dibangun di atas batu. Itu baiklah setiap kita adalah mendengar dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi dengan tema yang lain.
Saya harap tetap semangat dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk beberapa hari ke depan kita akan belajar sesuatu yang lain. Tapi kami telah belajar untuk beberapa hari yang lalu, yaitu tentang menjadi bijaksana. Biarlah hidup kami adalah hidup yang bijaksana di akhir zaman ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati.